Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajun. Jadi di video kali ini aku akan membahas dan melanjutkan mengenai soal seleksi masuk Universitas Indonesia atau SIMAK UI. Sekarang udah masuk ke soal 9. Aku bacakan dulu ya. Jika X adalah sudut lancip dengan tan kuadrat X sama dengan 1/B dan memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min 8 sin X sama dengan 2 cos kuadrat X min 5, maka nilai dari 2B sin X adalah Pertama, informasi yang pertama kita punya tan kuadrat X sama dengan 1/B. Nah, katanya X-nya ini adalah sudut lancip. Ingat kalau dalam Kartesius kita kan bergerak berlawan arah jarum jam ya ke sana. Jadi kalau misalkan lancip itu kan ada di kuadran pertama kan. Ini 2, 3, ini 4. Sebenarnya di kuadran keempat juga bisa ya, cuman mungkin aturannya kalau di kuadran 4 kan jadinya sudutnya refleks ya ke sini. Tapi biasanya kalau mau lancip itu ada di kuadran pertama, karena kan berarti gini ya, sini. Nah ini kan lancip. Berarti apa artinya? Artinya adalah karena di kuadran pertama semua jenis trigonometri ya, bentuk trigonometri semuanya positif, maka yang pasti nilainya adalah selalu positif, gitu ya. Maka dari itu kita punya di sini tan X-nya itu sama dengan akar dari 1/B. Kenapa agak minus? Karena tadi alasannya, karena yang membuat ini lancip adalah saat nilainya positif, gitu ya. Oke, kita uraikan lagi. Ini akarnya bisa kita pisah. Jadinya 1/akar B. Oke, selanjutnya kita akan bentuk sebuah segitiga siku-siku dengan sudut X. Ingat kalau tan itu kan sisi depan dibagi yang samping kan. Berarti kan depan dari sudut X adalah ini, yaitu 1 misalkan ya. Sampingnya adalah yang bawah ya, akar B. Maka kita bisa menentukan nilai dari sisi miringnya dengan menggunakan Pythagoras ya, yaitu C kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah akar B dikuadratin. C kuadrat sama dengan, ini misalkan C ya, 1 ditambah B, berarti C nya adalah akar dari 1 tambah B. Ingat tidak negatif ya, berarti ini adalah akar 1 plus B ya. Oke, berarti kita akan menentukan nilai B terlebih dahulu, mungkin ya. Nah, di sini di informasi sebelumnya kita punya tan kuadrat X sama dengan 1/B. Ini juga bisa kita uraikan menjadi, kan kalau tan itu kan sin bagi cos ya. Sin kuadrat karena masih kuadrat dibagi cos kuadrat X sama dengan 1/B. Oke, kita akan merubah semuanya jadi cos. Kenapa? Semuanya jadi sin ya. Kenapa? Karena di sini paling banyaknya sin dibanding cos. Berarti kita akan kali silangkan dulu. Ini berarti kali B ya. Sama dengan cos kuadrat X. Berarti kita akan ubah cos menjadi B sin kuadrat X. Oke, selanjutnya ini kita masukkan atau substitusikan ke persamaan ini. Jadinya 2 sin ini tetap sama, dikurangi 8 sin, yang berubah adalah cosnya ya, sama dengan cos, berarti kita ubah menjadi ke kiri ya, 2 dikali B sin kuadrat X min 5. Kita pindahin ke kiri semuanya menjadi 2 sin kuadrat X min 2B sin kuadrat X min 8 sin X plus 5 ya. Ini kita ubah ke kiri. Oke, yang sinnya kita bisa keluarkan. Sin kuadrat X ini tetap 2. Ini jadinya min 2B ya.
dikurangi 8 sin X plus 5 sama dengan 0. Oke, dari informasi yang pembuatan segitiga tadi, kita tinggal menentukan nilai dari sin saja ya. Ini nilai dari sin adalah sin X-nya ya. Sin X-nya adalah sisi depan yaitu 1 dibagi sisi miring yaitu C. C-nya adalah akar dari 1 plus B. Karena di sini ada kuadrat juga, kita pangkatkan 2 ya kedua ruas. Jadinya ini pangkat 2, ini jadi hilang ya akarnya. Jadi 1 per B. Jadinya 1 per 1 tambah B ya. Sekarang kita masukin ke persamaan yang berlakunya. Jadinya 1 per 1 tambah B dikali 2 min 2B dikurangi 8 dikali sin X-nya ada ini ya. 1 per akar 1 tambah B tambah 5 sama dengan 0. Oke, selanjutnya aku akan coba untuk pertama kita coba untuk rasionalisasi bentuk yang akar ini. 1 plus B 2 min 2B min 8. Ini kita kalikan atas dan bawahnya dengan akar 1 plus B. Yang bawahnya tentunya hilang ya, akar 1 plus B-nya. Akarnya, sorry. Yang atasnya kita kalikan dengan akar 1 plus B. Tambah 5 sama dengan 0. Terus kita kalikan kedua ruas dengan 1 plus B. Karena ini kita tentunya tahu bahwa B-nya itu kan tidak mungkin min 1 ya. Kenapa? Karena tadi tan kuadratnya sama dengan 1 per B. Bentuk ini kan gak mungkin negatif gitu ya. Oke, selanjutnya kita kali dengan 1 plus B. Yang ini jadinya 2 min 2B doang. Dikurangi 8, yang ini jadinya 8 kali 1 plus B doang. Yang ini jadinya 5 dikali 1 plus B. Jadi kita kalikan 1 plus B semua. Ini kan jadi coret. Ini coret, ini dikaliin 1 plus B-nya ya. Yang ini kali 1 plus B, ya 0 tetap ya. Terus kita uraikan lagi. Kita kelompokkan yang mengandung B, 2 min 2B. Ini kan jadinya 5 plus 5B ya. Kita gabungkan 5B-nya ke sini. Terus yang 5 ini kita pindahkan ke sini. Positif ya. Takutnya bingung ya. Mending jangan dulu. Kita tulis aja min 8 akar 1 plus B plus 5 plus 5B sama dengan 0. Jumlahkan yang ini. 5B kurang 2B, 3B. Jumlahkan yang ini. Jadinya 7. Yang ini tetap ya min 8 akar 1 plus B sama dengan 0. Oke, sekarang kita coba untuk menghilangkan akarnya. Yaitu dengan cara disendirikan yang akar ini supaya bisa dikuadratkan. Oke, jadinya seperti ini. Sama dengan kita pindahin yang minusnya menjadi ke sini ya, menjadi positif. 8 akar 1 plus B. Kita kuadratin kedua ruas. Jadinya seperti ini. Dan seperti itu. Ininya jadi hilang ya akarnya kalau dikuadratin. Yang ini kita uraikan. 3B dikuadratin jadinya 9B kuadrat. Terus 2 dikali 3, 6. Dikali B, 6B. Dikali 7, 42B. 7 kali 7, atau 7 pangkat 2, 49. Yang kanannya 64 kali 1, 64. 64 kali B, 64B. Terus kita pindahin lagi ke kiri. Jadinya 9B kuadrat. Yang ini 42B. Kita kurangi dengan ini. 64B. Tambah 49. Kita kurangi dengan yang ini. Minus 64. Terus ini kita uraikan lagi. 9B kuadrat. Berapa nih? 64 dikurangi 42 ya. Jadinya ini 2. Ini 2 ya. Jadi negatif 22. Ditambah 64 dikurangi 49. 1 tambah 4, 15.
Negatif 15 sama dengan 0. Sekarang kita cari nilai B dengan menggunakan rumus ABC ya. Jadi B 1,2 berarti ada 2 nilai B. Sama dengan, ingat, min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan ABC-nya itu dari sini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Kita ikutin saja, berarti di sini A-nya adalah 9. B-nya adalah minus 22, bukan B yang ini ya, B yang ini itu sebagai variabel. Dan C-nya adalah minus 15. Oke, selanjutnya ini min B-nya tadi 22 ya, min 22 berarti ini jadinya 22. Minus dikali minus 22 kan jadinya 22 doang ya. Akar dari minus 22 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A, A-nya 9, dikali C, C-nya minus 15. Per 2 dikali A 9. Ini jadinya 22 plus minus akar, ingat ini selalu positif ya B-nya ya, karena tadi nilai dari tan kuadratnya. Ini berapa? 484. Ini berapa? 4 kali 15, 60. 60 kali 9, 540. Jadinya ini karena minus kali minus, jadinya ditambah ya. Tambah 540 per 18. Oke, karena nilai B selalu positif, maka mau gak mau nilai ini ya, atau tanda ini itu harus tambah ya. Jadinya 2 ditambah akar dari berapa nih? 484, 540. 4, 12, 10 ya. 1024. Dibagi 18, kita pindah ke kanan. Ini 22, akar dari 1024 adalah berapa kali berapa yang hasilnya 1024? 50 kali 50 enggak. 40, 1600 ya. Coba aku kalikan 25 dengan 25, 625. Lebih tinggi berarti ya. 30, 30, 900, 32 kali 32 coba. Ini 4, 6, 6, 9, 4, 12. Nah, berarti 32 ya. Nah, hasilnya adalah 22 tambah 32, 5, 4 dibagi 18, 3 ya. Oke, jadi B-nya sama dengan 3. Nah, karena B-nya 3, maka nilai dari 2B sin X, sedangkan kita tahu ya, sin X itu adalah dari yang depan dibagi yang miring ya, 1 per akar 1 tambah B. Berarti 1 per akar, ingat tadi B-nya adalah 3 ya. 1 tambah 3, 4. Jadi 1 per 2 sinnya. Sehingga 2 dikali 3, B-nya 3, dikali 1 per 2, coret-coret, jawabannya 3. Itu ya, jadi 2B sin X adalah 3. Oke, mungkin itu untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.